upload ke sosmed, dia bukan yang mengupload ke sosmed. Ya kan harusnya nggak usah emang yang upload bukan si Franklin itu, tapi kan dia yang Ya, memberikan slik itu entah ke siapa sehingga iya, ada di tangan Yoke kan, itu poinnya kan, itu kan iya, Mr. Z. iya. Iya, iya, iya. Karena dialah yang Ya saya seharusnya kan nggak menjaga tahu. rahasia sebagai dia Ya kan nggak harusnya tahu, mungkin menjaga mungkin rahasia. dia itu mau berpikir bukan dia yang melakukan lah. Saya tahu dari mana orang ini juga dia ada di situ juga atas penyelidikan kepolisian, bukan saya yang laporin dia. Iya, iya. Polisi Yang menetapkan Franklin ya. seseorang, Iya. ya, polisi menetapkan seseorang tentu saja harus setidak-tidaknya ya teman-teman ya memiliki dua alat bukti yang cukup dan yakinlah percaya polisi bisa itu. Nah saya emang ditahan ya. Ditahan. Jadi yang ditahan itu dua, Yoke sama Franklin Oke, itu. Makanya oke, kalau iya karena sebagai ini ya saya ada, ya saya juga nggak tahu, saya nggak kenal. Makanya kan tadi lawyer apakah dia yang mengupload? Ya saya juga nggak tahu dia punya sosial media. Yang saya laporkan iya, Yoke yang iya, mengupload slik saya. Saya nggak tahu Yoke dapat dari mana, gitu kan? iya. Ya kalau Coba dapat dari saya dia itu kan atas penyelidikan polisi apa? saya ingin tahu tadi pengadilan mana tuh? Pusat. Karena kan kejadiannya di Senayan Park saya tahunya. Jadi masuknya ke PN Pusat. Oke, Jakarta Pusat. Nanti saya akan cari dakwaannya di SIPP-nya. Nanti saya akan baca ininya, terus apa namanya keterlibatannya seperti apa gitu ya Bu ya. Iya, karena saya merasa tadi kayak mau mengaburkan kan bukan dia yang upload gitu loh. Ya saya juga nggak tahu. Ya, Saya juga ya kan nggak tahu pasal dia itu juga punya sosmed. tidak menguploadnya saja, mentransmisikan identitas orang lain itu termasuk bagian daripada itu Bu. Iya, iya. Iya, nanti saya baca-baca dulu. Ini saya sapa dulu deh, ada Mbak Vera dari Jepang. Halo, Jepang. Mana Mbak Vera dari tadi disapa Mbak Vera. Tidur ah? Mungkin Jepang sudah tidur, jadi kalau sudah tidur, biarkanlah ya. Kalau perlu Iya, kita iya masih. loh Pak. Aku pun sini udah malam loh sebenarnya. Ya, itu Mbak Sela itu dari Taiwan, Bu Fitri. Terus ada Ica, itu ya. Teman-teman, ini saya menghimbau. Teman-teman saya menghimbau saja terkait dengan identitas, terkait dengan data pribadi. Ketika Anda punya data pribadi, simpan dengan baik. Kalau itu sampai di upload, sampai dipublikasi, sampai di doxing seperti itu, teman-teman harus laporan ya, harus laporan. Karena itu masuk dalam undang-undang perlindungan data pribadi, teman-teman. Ya, data pribadi. Mbak Vera, sudah bangun belum? Mbak Vera, silakan yang mau bertanya sama Bu Fitri silakan. Mbak Pit, aku mau bicara Mbak Pit. Intinya yang Boleh, boleh. vulgar jangan disampaikan ya. Mbak, kan untuk sosial media sekarang ini kan saya lihat Mbak terlalu memang udah keterlaluan banget kan, Mbak dibully. Jadi maksud aku, apabila memang Mbak punya data orang-orang yang bully itu dan punya apa, sebagusnya dilaporkan aja Mbak, gitu loh. Oh iya, saya pasti kalau udah keterlaluan banget, sekarang saya pasti saya laporin. Saya Karena fokus kalau ke kita Yoke dulu biarkan karena kan seperti Yoke ini, ini, ya, karena kalau kita biarkan seperti ini akan berdampak kayak terhadap orang lain juga gitu loh. Jadi kita nggak boleh biarkan bullying ini merajalela. Jadi kalau memang Mbak siap, ada siap. orang yang betul-betul punya data atau apa, di save, bisa buat laporan barang bukti gitu loh Mbak. Iya, iya pasti kalau ada bukti yang cukup untuk saya bikinin laporan pasti saya lapor sekarang. Karena saya lihat udah terlalu miris memang sosial media kita ini.
Iya. Nih saya kasih tahu ya teman-teman di bawah. Apa itu doxing? Ya, nih. Doxing. Tapi tahu artinya nggak? Ini saya jelaskan ya. Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi seseorang ke publik tanpa izin. Tadi juga ditanya sama Bu Fitri itu, apakah ini izin saudara? Tidak, gitu kan? Tanpa izin. Seringkali untuk tujuan merugikan, mempermalukan, atau mengancam secara individu. Coba. Ngeri kan? Iya. Ya. Ngeri ini teman-teman yang namanya doxing ini. Saya pengen lihat nanti dakwaannya seperti apa. Kalau saya sudah lihat di Jakarta Pusat nanti, saya akan pelajari. Meskipun bukan untuk melakukan perlawanan atau apa, bukan, untuk melakukan pembelaan bukan, tapi untuk bagi Untuk belajar ya, Mister kita G. yang ada di Komal ini. Ya, tuh. Silakan yang lain, yang mungkin punya peristiwa atau punya masalah yang sama dengan Bu Fitri. Bu Fitri punya pengalaman baru tadi, baru menghadapi sidangnya. Jam berapa tadi tuh, Bu Tapi yang Fitri? kalau yang nge-DM saya ternyata korban bullying ini banyak banget loh. Banyak yang mendukung saya untuk itu karena banyak banget netizen nge-DM saya, mereka itu susah sembuh dari bullying, makanya banyak yang ngedukung itu, ya udah kita stop bullying deh. Karena luka bullying itu Ya, nggak mudah betul. sembuhnya. Banyak yang nge-DM. Iya, betul. Ya, oke. Itulah yang saya katakan tadi. Kalau Ibu tadi mengatakan bahwa mencari keadilan, karena Ibu selama 5 tahun merasakan hal semacam ini, makanya tadi harus kuat, harus kuat. Yang saya katakan tadi harus kuat. Iya. Karena Iya, orang lain di belakang Ibu yang dilihat tuh Ibu. Bu Fitri berani nggak? Kalau Ibu Fitri nggak berani, mana aku berani, kan begitu. Kalau Ibu Fitri Iya. berani dan Ibu Fitri terjun langsung, mereka juga yang DM terus tambah semangat, Bu Fitri. Iya. Ya kadang-kadang sebetulnya gimana ya, saya juga kan nggak suka gitu memberikan perlawanan di sosmed, tapi ya balik lagi saya sering bilang ke Mister G ya, izinkan saya tinggalkan jejak digital juga untuk anak-anak saya. Kalau saya tuh ngebantah semua doxingan dan bulian dan saya ngelawan sekarang. Kalau enggak kan terus-terusan saya digituin. Iya Mbak, betul Mbak. Oke, teman-teman yang ada di bawah, teman-teman ada yang ada di bawah yang setuju stop bullying, tulis tagar stop bullying. Tagar stop bullying. Ya, silakan teman-teman, tulis itu. Ini kita suarakan nih, kita suarakan. Meskipun kita hanya bersuara di media sosial, tapi insya Allah punya dampak ya teman-teman ya. Tulis teman-teman ya. Stop bullying. Ternyata yang DM Bu Fitri banyak, Banyak. ya yang Banyak, sampai ada orang tua kemarin tuh yang anak SD loh. Anak SD dibully, terus sampai dia nggak mau sekolah, akhirnya orang tuanya yang ribut sampai udahlah. Sampai ngeri. Oke. Ini saya juga pengen cerita tentang anak saya nih kalau begini nih. Anak saya waktu SD saya tidak tahu kenapa anak yang begitu ceria, bukan bullying melalui media sosial, bukan, langsung didatangi. Kita ini kan cuma ngantar sampai di sekolah pulang kan. Ternyata di sana itu beda. Ada orang tuanya salah satu siswa mendatangi anak saya. Kaget saya, anaknya itu di sudut kamar terus kayak dihantui orang itu. Pada akhirnya kita kita ke psikolog. Akhirnya bersuara begini. Akhirnya kami tahu ternyata tetanggaku sendiri yang datangi anak saya. Coba. Walah. Itu teman-teman. Luar biasa itu. Tapi sekarang udah baik nih. Udah bisa bergaul. Tapi anak saya itu enggak pernah keluar. Nah, itu yang jadi anak saya. Itu yang nomor 2 begitu. 5 tahun Mr. Z dibully anak saya. Oh. Habis saya anak saya gitu aja. Kalau itu melalui media sosial ya Bu ya, jenengan ya? Iya,
Iya. Oh, kalau anak saya didatangi langsung ditunjuk-tunjukin begini, dia nggak tahu bilang itu anakku. Tapi kan namanya juga anak perempuan nih, mungkin Ya. ribut lah di sekolah, mungkin ribut kecil, ya toh, ribut kecil. Emaknya datengin itu anak saya. Dia nggak cerita sampai di rumah nggak cerita, tiba-tiba murung terus gitu, sampai tamat, terus kemudian SMP. Baru aneh karena di sekolah kan dijauhi sama orang karena dia menyendiri anak saya itu. Tapi ini sudah punya teman, Iya. kalau nggak salah punya teman 2 itu sekarang. Nah, saya kemarin ya teman-teman, mohon maaf ya, ini cerita nyata asli saya. Saya datang ke sekolahnya, kebetulan depan rumah nih sekolahnya. Bu guru BP-nya nanya sama saya, gimana Pak putrinya, kalau di rumah pasti kita awasi, tapi kalau di sekolah ibu yang awasi. Kemudian saya bertanya, gimana bergaulan dengan anak-anak di sekolah? Pak, mohon maaf, dia nggak punya teman. Coba, anak saya dibilangin nggak Iya. punya teman. Oh. Ya, mungkin Anak masih saya- ada luka-luka buliannya, luka batinnya itu Iya. masih ada. Iya, iya. Memang itulah teman-teman ya, jangan sampai ada korban-korban bullying lagi. Makanya mari kita lawan itu ya, stop bullying. Entah apa besok yang terjadi, intinya itu dulu ya, stop bullying. Karena pertama itu untuk masa depan anak-anak kita, Oke, ada yang ingin Iya. bertanya lagi, silakan, masih ada Bu Fitri. Ya itu sih, Baik, saya Cak. cuman menunggu aja nih Kak, mungkin tanggal 18 bulan depan kali, apa tanggal 8 ya, bulan depan saya sidang berhadapan sama Yoko. Oke, ini ada Ica juga Doain ya diam-diam teman-teman. saja. Mana Ica? Ica, Oh, tuh ada katanya nyari-nyari Bu Fitri. udah tadi aku udah nyapa Bu Fit, aku padamu. Thank you. Jangan nyapa doang. Aku Jangan tadi nyapa di doang, IG-nya bincang-bincang. juga aku masuk semuanya pokoknya kalau aku mah. Ya, tadi karena aku baru apa klarifikasi kan. Karena kan saya dibilang misklarifikasi, ya udah saya sengajain Sekalian aja gitu ya Bu Fit. sekalian aja. Ya. Pokoknya saya sekarang tidak menolak buzzeran, saya iyain aja. Terus kalian mau apa? Saya bilang. Kalian mau apa? Ini siapa namanya tuh mesin-mesin saya di bawah. Mesin-mesin saya di bawah, ayo langsung sikat ya. Langsung sikat tuh buzzer Aman, Pak. Sudah saya blokori banyak kali. langsung action itu yang ada. Pokoknya saya nggak peduli dengan para buzzer tuh. Iya. Nah, langsung habisin saja. Blok total. Jangan hanya bisukan, blok total. Ya, blok total, Pak. Blok total. Ya, lanjut. Bapak biarin aja. Kalau mereka nggak ngetik, mereka nggak hujat Nggak Taufik, kan boleh, mereka Mbak. nanti nggak gajian. Nggak boleh, Mbak. Kita nggak boleh menormalisasikan para buzzer yang toksis. Itu nanti Ya. makin merajalela. Nggak boleh. Karena saya gini, saya termasuk korban bully loh. SMP saya sampai dikeroyok, makanya saya tahu betapa sakitnya dibully itu seperti apa gitu loh. Oh ya. Iya, saya dikeroyok SMP. Sampai 10 orang yang keroyok saya. Waduh. Jadi saya tahu betapa sakitnya korban bully itu, saya tahu Mbak Sela. Jadi nggak boleh, nggak ada kata-kata untuk kasih toleransi sama yang namanya pembuli gitu loh. Ya, dan tidak penting juga di Komal ini ada model-model kayak gitu. Sampah itu. Ayo, bersihkan sampah, bersihkan. Mr. G, aku